Sinar matahari sore menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, menciptakan bayangan hangat di atas lantai keramik yang hitam mengilat. Angin lembut membawa aroma rumput yang baru dipotong, dan suasana rumah terasa begitu tenang, nyaris seperti dunia sedang berhenti sejenak untuk bernapas. Di sudut ruang itu, seekor kucing berbaring santai, membiarkan tubuhnya terpapar hangatnya cahaya sore. Bulunya yang putih bersih bercampur abu-abu dengan pola belang halus terlihat berkilau saat sinar matahari menyentuhnya. Ia tidak sedang tertidur lelap, hanya beristirahat dengan kepala sedikit terangkat, telinga tegak seolah masih waspada akan suara-suara asing di sekelilingnya. Hari itu telah cukup panjang baginya. Sejak pagi, ia telah menjelajahi taman belakang, mengejar bayangan daun yang tertiup angin, dan sesekali beradu tatap dengan burung-burung kecil yang hinggap di pagar kayu. Tapi kini, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, ia memilih untuk diam. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada lantai yang dingin dan bersih, tempat ia bisa meringkuk tanpa gangguan. Lalu terdengar suara langkah kaki dari kejauhan, lembut namun cukup jelas untuk membuat ekornya sedikit bergerak. Namun ia tidak bangkit. Ia tahu suara itu. Itu bukan ancaman, melainkan bagian dari rutinitas sehari-hari. Langkah itu akan mendekat, menatapnya sebentar, lalu berjalan lagi sambil tersenyum. Kadang suara lembut akan terdengar. Menyapanya, memujinya, atau hanya berkata, "Enaknya tidur, ya?" Namun hari ini berbeda. Langkah itu berhenti lebih lama dari biasanya. Kemudian terdengar suara ponsel menyala, lalu hening kembali. Si kucing membuka satu mata, lalu menutupnya lagi, menganggap semua itu tak lebih dari ritual manusia yang ia sudah hafal. Tapi sebenarnya, momen itu adalah bentuk keajaiban kecil. Karena dalam kesederhanaan seekor kucing yang berbaring diam di atas lantai, ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ia tidak memiliki rencana, tidak memiliki beban. Langit mulai memudar warnanya, dari jingga menjadi biru gelap, lalu perlahan menghitam. Suara jangkrik mulai terdengar dari luar, pertanda malam datang menyapa. Lampu-lampu rumah satu persatu dinyalakan, dan lantai tempat kucing itu berbaring kini tak lagi disinari matahari, melainkan cahaya putih kekuningan dari bohlam tua di langit-langit. Ia menggeliat perlahan, meregangkan tubuh dengan santai. Cakarnya mencakar-cakar ringan lantai, bukan karena ada sesuatu yang harus diserang, tetapi hanya sekadar gerakan alami setelah lama diam. Dengan gerakan elegan, ia duduk tegak, menjilati bulunya di antara dua kaki depan, lalu berhenti sejenak, memperhatikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Suara samar dari balik tembok. Mungkin seekor cicak, atau sekadar desir angin yang menggoda telinganya. Dapur mulai ramai. Panci bergemerincing, air mengalir, suara pisau memotong sesuatu di atas talenan. Aroma makanan perlahan memenuhi udara. Ia tahu, ini waktunya makan malam bagi manusia. Dan ia juga tahu, seperti biasanya, akan ada sesuatu yang dijatuhkan ke lantai, atau mungkin sepotong kecil daging yang dengan sengaja diberikan untuknya. Tapi ia tidak terburu-buru. Dunia memberinya waktu, dan ia tahu bagaimana cara menunggu dengan anggun. Akhirnya suara panggilan datang, lembut tapi penuh makna. Ia berjalan pelan, tidak terburu-buru, ekor tegak membentuk lengkung sempurna. Setiap langkahnya seperti tarian sunyi di atas lantai dingin. Dan di sana, seperti yang sudah ia duga, ada semangkuk kecil makanan menantinya, dengan air segar di sebelahnya. Ia makan, tenang, perlahan. Tidak rakus, tidak tergesa. Seolah ia sedang menikmati bukan hanya rasa, tapi juga perhatian yang menyertainya. Selesai makan, ia kembali ke tempat favoritnya, lantai hitam yang kini terasa sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Ia meringkuk, ekor melingkar menutupi hidung, mata perlahan menutup. Dari jendela, cahaya bulan mulai menyusup masuk, menyorot tubuh kecil yang mulai terlelap dalam mimpi. Pagi datang dengan langkah yang lembut. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara membawa aroma segar yang khas setelah hujan malam sebelumnya. Si kucing terbangun dengan gerakan lambat, menggeliat panjang sambil menguap tanpa suara. Ia turun dari jendela, lalu berjalan menuju dapur, tetapi hari ini tidak langsung duduk untuk makan. Hari ini ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah kotak besar yang tergeletak di dekat pintu. Kotak itu terlihat biasa di mata manusia. Karton coklat dengan sedikit sobekan di sudutnya, tulisan besar, Happy Fresh, di sisi depan. Tapi bagi si kucing, itu adalah dunia baru. Tempat persembunyian. Benteng rahasia. Sebuah ruang pribadi yang belum dijelajahi. Ia mendekat pelan, mengendus bagian tepinya terlebih dahulu, lalu dengan gerakan cepat dan lincah, melompat masuk ke dalam. Kotaknya terasa pas, cukup luas untuk tubuhnya,
tapi cukup sempit untuk membuatnya merasa aman. Ia duduk di sana, diam, telinga menajam, mata mengamati setiap sudut gelap di dalam karton. Suara dari luar terdengar samar. Ada tawa kecil, suara kamera menyala, mungkin seseorang merekam tingkah lucunya lagi. Tapi ia tak peduli. Di dalam kotak ini, ia adalah raja. Tidak ada gangguan. Tidak ada dunia luar. Hanya dirinya dan petualangan imajiner yang sedang ia mainkan. Sesekali ia mengintip keluar, memastikan keadaan tetap tenang, lalu kembali bersembunyi. Cakar kecilnya mencakar sisi dalam karton, menciptakan bunyi seret lembut yang seperti lagu pengantar tidur bagi dirinya sendiri. Dan ketika bosan, ia berputar di dalamnya, menggulung tubuhnya, lalu menutup mata. Hari itu berlalu dengan tenang, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, di dalam kotak yang bagi manusia hanya sekadar tempat belanjaan, tapi bagi seekor kucing, adalah istana. Dan ketika malam kembali tiba, si kucing masih berada di sana. Tidak meringkuk di lantai hitam seperti malam sebelumnya, tapi di dalam kotak yang hangat dan gelap, tempat baru yang kini ia klaim sebagai miliknya.